Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat setia Banten dimanapun berada, bagaimana kabar ya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan berkecukupan tentunya. Perkenalkan, saya Ahmad Fahruroji Hakim, mahasiswa setia Banten, pasca sarjana. Pada hari ini ingin mengulas tentang budaya organisasi pada suatu perusahaan di Indonesia. Ya, sebelum kita masuk kepada budaya organisasi pada suatu perusahaan tersebut, alangkah baiknya kita berbagi dulu, sharing tentang apa itu organisasi dan budaya organisasi. Ya, apakah teman-teman mengetahui apa itu organisasi dan budaya organisasi? Oke, kita bahas ya. Ya, organisasi menurut para ahli yaitu dari Stephen Verobins mengatakan bahwa organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Menurut James D. Money, yaitu tahun 1974, mengutarakan bahwa organisasi adalah setiap bentuk kerjasama manusia untuk mencapai tujuan bersama. Jadi ini organisasi ya, teman-teman. Ya, terus apa yang dimaksud dengan budaya organisasi? Yaitu budaya organisasi adalah menurut Wahab dalam Tobari tahun 2016 mengatakan bahwa budaya organisasi merupakan suatu sistem nilai, kepercayaan, dan kebiasaan dalam suatu organisasi yang saling berinteraksi dengan struktur sistem formalnya untuk menghasilkan norma-norma perilaku. Nah, ini ada lagi menurut Stephen Perlbins, budaya organisasi merupakan suatu persepsi bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi dan merupakan suatu sistem makna bersama. Ya, tambahan ya, teman-teman, dari Profesor Dr. Sondang mengatakan bahwa organisasi merupakan bentuk perserikatan atau persekutuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk saling melakukan kerjasama dalam sebuah ikatan yang formal. Jadi organisasi itu harus terdiri dari dua orang atau lebih ya. Ya, selanjutnya ini yang kita tunggu-tunggu yaitu budaya organisasi perusahaan yang dianggap bagus. Ya, pada kali ini saya ingin bersama-sama kita berbagi tentang perusahaan yang bernama ya PT Keling Indonesia. Nah, apa sih PT Keling Indonesia itu? Ya, ini gedungnya ya. Ini gedungnya di kantor pusat di Malaysia dan ini gedungnya perusahaannya yang berpusat di Indonesia di Jakarta. Di Malaysia di Kuala Lumpur, di Indonesia itu di Jakarta di Jalan Gatot Subroto ya. Yang merupakan jantungnya Jakarta ya, Jalan Gatot Subroto. Ya, apa sih PT Keling Indonesia itu? Yaitu PT Keling didirikan pada bulan Mei 2002 ini di Indonesia. Kalau di Malaysia juga tahun 2002 ya. Merupakan perusahaan multi level marketing atau biasa kita sebut MLM dan ini berbasis berbisnis syariah. Keling Indonesia adalah salah satu perusahaan dari Keling International yang berpusat di Malaysia, di Kuala Lumpur. Perusahaan yang telah berkembang dan beroperasi di 46 negara, di 5 benua, memiliki 2,4 juta member atau kita sebut usahawan yang tersebar di Indonesia. Ini untuk di Indonesia ya, teman-teman. Ya,
Lalu sahabat setia Banten, untuk Board of Director PT Keling Indonesia ini yang pertama ada Direktur Dr. Darren Goh, yang ini ya orangnya. Nah, terus Grup Eksekutif Director Mr. Lauren Yap, yang eh, ini yang bertanggung jawab di pada produk gitu ya. Terus Grup Finance Director Mr. Koh Kah Keng, yang ini terhadap keuangan ya. Dan Grup General Director sekaligus Presiden Direktur PT Keling di Indonesia yaitu Dr. Muhammad Radzi Saleh ini. Ya, terus Presiden Direktur di Indonesia yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Radzi Saleh, yang ini orangnya visi Bapak Radzi menciptakan komunitas scaling yang penuh kasih dan kepedulian, didukung oleh pelaksanaan program-program CSR perusahaan. Ya, jadi Keling juga konsen ya terhadap kemanusiaan, pendidikan, dan sosial. Ya, corporate social responsibility. Tentunya Keling berkomitmen dalam hal ini ya, sahabat setia Banten. Ya, dari konsep Keling adalah sahabat setia Banten yaitu bagaimana untuk mendapatkan sehat, mendapatkan uang, dan mendapatkan waktu. Karena eh, Keling Internasional ini adalah membangun jaringan global ya, jaringan di Indonesia juga. Jadi sistemnya multi level marketing di mana kita produk yang dijual adalah produk kesehatan. Tentunya kalau dijual dan kita membangun bisnisnya, kita akan mendapatkan uang. Dan apabila kita bekerja dengan sistem membangun bisnisnya, itu bisa kita mendapatkan waktu. Yaitu di mana eh, sistem yang akan bekerja untuk kita sehingga menghasilkan passive income. Ya, otomatis kalau kita passive income, itu kita akan mendapatkan waktu ya bersama keluarga. Jadi bukan kita yang bekerja untuk uang, tapi uang yang bekerja untuk kita. Nah, membangun jaringan global ini tadi sudah disebutkan ya, lebih dari 40 negara. Nah, visi dan misi PT Keling Indonesia yaitu untuk menjadi perusahaan digital network marketing terkemuka di Indonesia dengan jutaan distributor yang tersebar di berbagai daerah. Pulau-pulau dan provinsi di seluruh kepulauan dan luas ini mencetak ribuan pemasar-pemasar digital network marketing yang memiliki penghasilan di atas rata-rata penghasilan kalangan menengah di Indonesia. Sementara misinya yaitu untuk memasarkan produk makanan dan minuman kesehatan, produk penunjang dan perawatan kesehatan yang berkualitas dan teruji khasiatnya. Dengan harga yang dapat dijangkau bagi masyarakat luas, Keling menawarkan konsep bisnis digital network marketing yang dapat dijalankan oleh setiap orang dari beragam latar belakang sosial dan pendidikan. Nah, ini yang menarik ya, Bapak Ibu atau sahabat setia Banten, yaitu kita bisa menjalankan bisnis ini walaupun dari latar belakang yang berbeda-beda. Nah, PT Keling juga merupakan perusahaan yang sudah tersertifikasi ya, perusahaan multilevel marketing yang resmi, yaitu ada sertifikatnya dari APRI, dari banyak ya, dari BPOM sudah terdaftar. Nah, ini yang menarik juga adalah suatu perusahaan multilevel marketing yang bersertifikat halal sistemnya. Halal juga tentunya produknya ya. Karena jarang sekali di Indonesia ini atau perusahaan yang sejenis di Indonesia itu mendapatkan sistem yang syariah. Ini tentunya sudah diuji ya sistem pembagian bonusnya, sistem keuangannya. Jadi PT Keling ini halal dan bersyariat, bersertifikat syariah. Ya. Untuk menunjang suatu perusahaan yang bagus, PT Keling Indonesia tadi produknya itu adalah produk kesehatan, kecantikan. Ya, ini banyak sekali produknya, lebih dari 50 jenis. Alat-alat pertanian juga ada, makanan minuman kesehatan.
ada kopi, ada teh juga ya. Dan menarik juga ada pelangsing juga ya untuk ibu-ibu mungkin. Ya, PT Keling Indonesia juga memiliki konsep kesehatan yang unik sekali, yaitu solusi konsep kesehatan CBA, yaitu cleansing, balancing, dan activating. Untuk cleansing sendiri, sahabat setia, yaitu membersihkan toksin yang telah menumpuk di dalam tubuh selama bertahun-tahun. Ya, yang kita ketahui kan dari udara kita ada toksinnya, polusi udara ya, dari makanan, minuman kita sudah tercampur dengan bahan-bahan kimia. Nah, itu dengan produk Keling kita akan dibersihkan, yaitu di cleansing. Setelah di cleansing tentunya dengan produk Keling yaitu di balancing, yaitu mensuplai nutrisi yang seimbang ke dalam tubuh. Ya, tentu saja setelah di balancing yaitu di activating dengan produk Keling yaitu mengaktifkan sel tubuh untuk mengoptimalkan penyerapan nutrisi di dalam tubuh. Ya, jadi ini konsep kesehatan yang paripurna dari cleansing, balancing, dan activating. Ya, dimana kalau PT Keling ini adalah produk-produk herbal ya, sahabat setia Banten, produk herbal dan suplemen makanan tentunya dan tentu saja tidak berbahaya untuk tubuh bila dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Ya, kenapa kita membahas tentang produknya? Ya, perusahaan yang besar dan bisa bertahan lama itu tergantung daripada kualitas atau keunggulan produknya ya. Jadi sehingga didapatkan yaitu PT Keling sebagai perusahaan produsen atau yang menyediakan produk dan di sini menarik sekali untuk mendukung atau menunjang daripada aktivitas member yaitu disediakan juga tempat belajar untuk para anggota atau distributor. Anggota ini disebut juga sebagai mitra Keling yaitu di sini ada key system. Ya, di sini sponsor dan nantinya Anda ya. Terus Bapak Ibu, ini merupakan marketing plan Keling yaitu sekitar 70% untuk mitra, di plan B-nya juga 72% untuk mitra juga ya. Nah, bonus Keling seperti ini. Ini akan panjang sekali kalau kita bahas tentang bonus-bonusnya Keling ya, sahabat setia Banten. Di Keling juga menarik juga ada jenjang karir ya daripada member sampai dengan yang tertinggi adalah Royal Crown Ambassador. Royal Crown Ambassador ini, Bapak Ibu, di sini ada contoh slip penghasilannya ya, yaitu yang berpenghasilan di atas 50 juta atau lebih. Ya, ini seorang mitra Crown Ambassador. Eh, Crown Ambassador ini juga sudah menjadi mitra Keling atau bisnismen yang pasif income ya Bapak Ibu. Jadi tidur aja uang terus mengalir ya setiap bulannya ke rekeningnya. Yaitu berpenghasilan 50 juta bisa dicapai dalam waktu 1,5 tahun atau 3 tahun. Ya, jadi kalau dalam bisnis ini eh, melalui pembinaan dari case system, kalau bersungguh-sungguh pasti dia akan berhasil ya. Ya, ini di sini contohnya 93.634.000. Ya, luar biasa sekali ya jenjang karirnya. Ya, nah inilah budaya organisasi yang dibangun oleh PT Keling Indonesia melalui case systemnya untuk menunjang daripada member-member Keling yang menjadi usahawan. Ya, jadi bukan karyawan lagi ya di PT Keling. Jadi Keling hanya menjadikan produk, tapi itu silahkan bagi member atau usahawan yang ingin mengembangkan bisnisnya yang dipandu dengan oleh ke sistem dan sistem pemasaran juga ya tadi marketing plan juga ya. Nah ini ada segitiga ke sistem yang mengajarkan tentang sikap, di mana sikap ini yang paling penting untuk suatu bisnis yaitu sekitar 80% untuk bisnis ya, yaitu dari mulai impian. Nanti akan diajarkan juga tentang buku-buku positif, kaset pertemuan, dan edifikasi.
tentu saja harus teachable, harus mau belajar. Ya, di bawah sikap yaitu selanjutnya ada sponsoring. Ya, untuk membangun bisnis multi level marketing yaitu perlukan eh, yaitu sponsoring ya. Jadi mengajak teman. Nanti diajarkan untuk bagaimana menggali daftar nama, mengundang, presentasi, follow up dan konsultasi. Ya, selanjutnya segitiga cash system sahabat setia yaitu di service. Kita menjual produk tentu saja harus kita servis ya. Tentu saja untuk menjual kita juga harus memakainya dulu. Kita rasakan produknya sehingga kita bisa bercerita tentang bagaimana merasakan produknya. Ya, di sini kita diajarkan mengenai pemakaian 100%, kita pakai semua produknya Keling yang bisa kita pakai. Kita bersaksi dan mempunyai pelanggan 5 sampai 10 orang, berkomunikasi dan juga memenuhi standar ya, memenuhi poin standar BV setiap bulannya untuk bonus. Ya, di sini kayak sistem juga memberikan pembelajaran lewat kaset-kaset dan buku-buku ya, Bapak, sahabat setia Banten. Kasetnya tentang kepemimpinan, tentang teknik-teknik mencari kawan dan mempengaruhi orang lain, motivasi diri. Pertemuan ini ada pertemuan banyak ya, pertemuan BOP atau sebagainya. Buku-buku juga ada, buku tentang teknologi, tentang breaking fee dan banyak lainnya ya. Nah, ini buku wajib yang harus dimiliki oleh setiap mitra Keling atau member Keling, yaitu berpikir dan berjiwa besar, bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain, personality plus. Ya. Jadi untuk membangun bisnis ini kita harus berpikir positif, yakin bisa, dan nanti biasanya member Keling yang sudah berhasil, Bapak Ibu, di sini ini bagaimana kesiapan mereka untuk mencapai suatu kesuksesan ya. Jadi jalan lurusnya atau kesuksesan mereka sejalan dengan sikap atau personality mereka. Jadi banyak member di Keling ini yang menjadi OKB ya, orang kaya baru, tetapi mereka tidak sombong sebagai OKB karena mereka membaca buku yang telah diwajibkan di member Keling ini. Nah, ini budaya organisasi yang sangat bagus sekali untuk menciptakan member-member yang tetap rendah hati. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, Keling juga bertransformasi dari awalnya yang hanya door to door secara pemasaran, karena sekarang dunia sudah berubah menjadi era digital. Keling juga bertransformasi dari door to door terbatas ya, dan sekarang menjadi digital network marketing. Ya, jadi melalui online juga bisa, website, aplikasi ya bisa juga. Ini untuk menjadikan member-member Keling bisa untuk menjalankan bisnis ini, disediakan juga pertemuan-pertemuan atau pelatihan-pelatihan ya. Yang pertama BOP, Business Opportunity Presentation, melalui home meeting, melalui Zoom meeting juga. Karena sekarang sudah zamannya online ya. Ya, terus pelatihan case system juga ada training to presenter yang dari awalnya kita tidak bisa berbicara di hadapan umum ya atau di hadapan orang banyak. Dalam pelatihan ini kita bisa diajarkan menjadi presenter, jadi bisa berbicara. Terus juga recognition dan juga challenge, yaitu lewat Dare to be a Champion. Di sini eh, Keling menawarkan setiap bulannya itu ada promo atau ada tantangan ya untuk member-member Keling. Misalnya setiap mencapai
eh, target produk yang dijual atau pertambahan member, yaitu akan mendapatkan hadiah motor misalnya hadiah mobil, ya. Kalau misalnya dalam waktu misalnya 3 bulan member Kering berhasil mencapai target, itu akan mendapatkan yang telah disediakan atau championkan, ya, di sini challenge-nya. Ya, pelatihan ke sistem juga Bapak Ibu, untuk member Keling, ya, yang tadi 2,4 juta orang, ya, di Indonesia ini kan sekitar 260 juta orang lebih, ya. Berarti dari 260, hanya 2,4 juta yang ikut member Keling di sini. Berarti pasar di Indonesia masih terbuka sangat banyak sekali. Perbedaannya jauh, ya. Member 2,4 juta, sementara warga atau masyarakat Indonesia 260 juta. Jadi peluangnya masih sangat banyak, ya, sahabat setia Banten. Ya, di sini Keling melihat itu di Indonesia market yang besar, tentu saja ingin melahirkan member-member dan sudah melahirkan member-member yang berpenghasilan tinggi. Pelatihan training yaitu selanjutnya training to trainer, ya. Bagaimana menjadi upline yang baik di sini, mengajarkan bagaimana menjadi upline yang baik. Nanti untuk mengajarkan Keling ke sistem ke bawahnya lagi, ke jaringan bawahnya lagi, yaitu karena di scaling ini prinsipnya Bapak Ibu, kalau ingin sukses kita juga harus membantu orang untuk sukses, ya. Jadi seorang upline itu tidak akan sukses sebelum member atau mitra yang di bawahnya itu sukses. Jadi luar biasa konsep bisnisnya. Jadi di sini suksesnya bareng-bareng, ya, sahabat setia Banten. Pelatihan best of the best. Nah, di sini kita kan dibuat komitmen untuk setiap member di pelatihan best of the best. Mau mencapai goals apa, impiannya apa, jadi di sini akan digali, ya, melalui pelatihan best of the best. Ya. Nah, ini dari marketing plan tadi, ya, disediakan bonus mobil misalnya atau bonus trip ke luar negeri bagi mitra Keling yang berhasil mencapai target tertentu. Ya. Nah, ini ada sukses story daripada member Keling yang sudah berhasil mencapai Crown Ambassador di sini. Royal Crown Ambassador Bapak Hendri, yaitu mantan pegawai bank, ya, mengatakan bisnis Keling menghadirkan banyak pilihan, bukan hanya kebebasan keuangan, tetapi juga kualitas hidup. Bisnis ini lebih besar dari yang Anda bayangkan. Nah, dari Bapak Hendra Lembah, senior Crown Ambassador, Anda tidak pernah akan tahu dari perjuangan yang mana akan muncul hasil terbaik. Tapi jika Anda melakukan yang terbaik, Anda akan menemukan hasil yang terbaik juga. Ya, ini ada juga mantan penjual roti bakar, ya, berjuang dan jadi saluran berkat bagi orang lain. Terus dari Bapak Rifai Jatmika, mantan pedagang ikan bakar, kesuksesan adalah milik setiap orang yang fokus pada impiannya, berani menjalani proses dan selalu bangkit dari setiap kegagalan. Ada juga, ya, dari Bapak Eko dan Bapak Heri Susanto, mantan pemilik PlayStation, ya, sahabat. Nah, masih banyak lagi sebetulnya yang ingin saya tampilkan di sini, tapi karena keterbatasan waktu, ini hanya beberapa, ya, member Keling yang berhasil. Nah, selain keberhasilan kita di Keling ini juga akan dihargai, ya, sahabat setia Banten, yaitu pada Resignation Night atau Resignation Day. Nah, ini seperti acara ini, ya. Kalau kita berhasil, nanti akan dipanggil maju ke depan, menerima penghargaan langsung dari perusahaan PT Keling Indonesia. Kita juga bisa mengajak orang-orang terkasih, ya, untuk naik ke atas panggung. Ya,
Kalau misalnya kita berhasil di Keling, ini bisa mengajak orang tua kita naik atau memanggilnya ke atas panggung. Ini berbeda sekali dengan keberhasilan-keberhasilan di perusahaan lain yang di mana tidak bisa memanggil orang tuanya ya. Atau misalnya kita lulus kuliah saja. Nah, orang tua biasanya hanya menunggu di luar ya atau hanya duduk saja menonton. Itu jarang sekali bisa dipanggil kalau misalnya berhasil ya atau menjadi lulusan terbaik. Nah, tapi berbeda di Keling ini kalau misalnya berhasil, ini kita bisa memanggil orang orang tua untuk naik ke atas panggung. Jadi orang tua juga bisa atau orang-orang yang kita cintai juga bisa merasakan keberhasilan kita. Ya. Keling juga menjadi dari awalnya perusahaan multi level marketing yang tradisional atau konvensional, ya, sekarang berubah menjadi digital ya. Di sini juga ada bisa Digital Recognition Awards. Ya, ini contohnya daripada mitra-mitra Keling yang berhasil. Ya, banyak sekali sudah dibuktikan ya dari penghasilan 5 juta, penghasilan 10 juta, 20 hingga 50 juta dan bisa terus bertambah. Bahkan ada seorang Royal Crown Ambassador dari PT Keling Indonesia yaitu berpenghasilan 500 juta setiap bulannya. Ya, ini Keling juga setiap tahunnya ya. Tadi kan Keling 2002 di Indonesia dan sekarang sudah tahun 2022. Jadi Keling Indonesia sudah 20 tahun. Ya, ini setiap tahunnya sering menyelenggarakan acara anniversary yaitu ulang tahunnya Keling ya. Ini dihadiri oleh ribuan member yang ini terbuka ya atau diundang oleh upline. Ini banyak sekali setiap tahunnya jadi diselenggarakan. Keling juga merupakan perusahaan yang berbudaya ya. Jadi memiliki juga lagu-lagu khasnya Keling. Jadi untuk menghadirkan semangat bagi para mitra-mitranya, Keling juga menghadirkan lagu yaitu ada 6 lagu ya. Jadi setiap pertemuan nanti akan diputarkan lagu dan setiap BOP itu sungguh antara Keling, mitra-mitranya setiap upline dan downline itu menjadi sangat dekat ya. Jadi sudah seperti keluarga ya di sini. Karena tadi itu motonya yaitu kalau ingin sukses harus bantu orang di bawahnya untuk sukses. Ya, itu adalah motonya Keling. Ya. Nah, ini bukti keberhasilannya Keling di Indonesia sebagai perusahaan multi level marketing digital terbesar di Indonesia dan perusahaan MLM terbaik di Indonesia. Yaitu yang tadinya ya, yang ini gedung Keling, tadinya di Jalan Saharjo nih, Jakarta Selatan, ini hanya 5 lantai tadinya. Ya, setelah itu Keling berkembang di Indonesia menjadi perusahaan multi level marketing yang besar sehingga bisa membangun Keling Tower setinggi 28 lantai di Jalan Gatot Subroto, yaitu jantungnya Jakarta ya Bapak Ibu, sahabat setia Banten. Nah, di sini beragam aktivitas perusahaannya di sini ya, dari karyawannya, terus ada lobbynya di sini banyak sekali spot-spot untuk member-member. Jadi lengkap ya dari penjualan, dari marketing, ada juga spot centernya di sini di PT Keling Indonesia ini ya. Jadi lengkap untuk
keperluan bisnis untuk member Keling di sini sangat lengkap sekali gedungnya. Karena tempatnya luas dan tinggi, setinggi 28 lantai. Keling Indonesia lebih maju lagi daripada Keling internasionalnya yang ada di Malaysia, sahabat setia Banten. Nah, ini gedungnya, gedung pusat Keling yang ada di Malaysia, di Kuala Lumpur. Nah, bayangkan ya, di pusatnya di Malaysia seperti ini, tapi di Indonesia luar biasa seperti ini. Jadi PT Keling ini bukan perusahaan abal-abal, bukan perusahaan kaleng-kaleng ya. Jadi PT Keling ini berkomitmen dan berinvestasi di Indonesia. Nah, jadi perusahaan yang benar-benar untuk memajukan, mensejahterakan masyarakat Indonesia. Di mana kan sekarang ini lulusan semakin banyak, tetapi lahan pekerjaan tidak memadai. Jadi PT Keling ini menghadirkan sebagai tempat usahawan atau mitra Keling yang ingin berusaha untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. Ya, di sini Keling juga eh, mempunyai moto ya, keunggulan adalah kesempurnaan. Meskipun Keling tidak sempurna, kami berusaha untuk menjadi yang terbaik. Mungkin itu saja sahabat setia Banten yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi pada kesempatan ini budaya organisasi pada perusahaan PT Keling Indonesia sudah kita bahas dan nanti kita akan bahas kembali apa saja hal-hal yang menarik dari budaya organisasi ini. Dan saya Ahmad Fahru Rozi Hakim, eh, mahasiswa Pasca Sarjana Setia Banten mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, sahabat Setia Banten.